Tuhan Yesus sadar kalau tidak hidup lagi di dunia ini, siapa yang akan mendampingi bundanya? Maka Tuhan Yesus menunjuk salah satu muridnya yang terkasih jadi anak angkat bagi Bunda Maria. Dan dikatakan bahwa Bunda Maria kemudian mengikuti anak angkatnya itu. Sehingga sebagai seorang janda tidak terlantar. Karena ada seorang pria dewasa yang mendampinginya. Jadi ada dua hal yang perlu kita teladan. Yang pertama, ketaatan pada kehendak Allah. Semua anggota keluarga kita harus taat pada kehendak Allah. Yang kedua, peduli satu sama lain. Mulai dengan kepedulian orang tua terhadap anak cucu. Kita yang senior harus lebih dulu menunjukkan kepedulian pada yang junior. Tapi yang junior ketika sudah dewasa harus peduli pada orang tua dan kakek neneknya yang sudah lansia. Jadi kepedulian satu sama lain, mulai dengan yang senior. Kemudian yang junior ganti membalas dengan kepedulian yang sama ketika orang tua dan kakek nenek mulai tidak berdaya. Jadi ada giliran, orang tua dulu memberi contoh, peduli pada semua anak cucunya. Dan percaya dan berharap nanti anak cucu ganti membalas kebaikan itu ketika kita lansia menjadi orang yang lemah, yang tergantung pada pendampingan mereka yang lebih muda. Mudah-mudahan kita mampu meneladan keluarga kudus. Keluarga kudus, teladan bagi kita, doakan keluarga Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalem. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Keluarga Kudus. Teladan bagi semua keluarga Kristiani, juga teladan untuk para Romo, Bruder, dan Frater MSF. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, gereja telah menjadikan keluarga Kudus Nazaret sebagai teladan bagi semua keluarga Kristiani. Dan kami, para Romo, Bruder, dan Frater MSF, menjadikannya juga teladan bagi komunitas pastoran maupun biara kami. Maka yang penting kita ketahui apa yang perlu diteladan. Ya. Karena sering salah ditafsir, seolah-olah keluarga kudus itu miskin, maka kita harus juga miskin. Menurut para ahli kitab suci, keluarga kudus tidak miskin. Pada zaman itu seorang tukang bangunan itu kelompok menengah. Selalu laku, selalu mendapat pekerjaan dan penghasilan. Nyatanya Bapak Yusuf dapat membiayai perjalanan dari Nazaret sampai Bethlehem, membiayai perjalanan dari Bethlehem sampai Mesir, lalu kembali ke Nazaret. Jadi punya biaya. Dan ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun, keluarga Kudus punya biaya untuk pergi dari Nazaret ke Yerusalem. Jadi keluarga Kudus Nazaret tidak miskin. Cukup ya, tapi tidak miskin. Memang tidak kaya. Waktu itu yang kaya hanyalah pemungut cukai dan imam-imam. Rakyat biasa hampir semua keluarga sederhana. Cukup tapi tidak kaya dan tidak miskin. Maka yang diteladan bukan soal kemiskinan, melainkan ketaatan para anggotanya kepada Allah. Mulai dengan Bunda Maria, begitu ditunjuk menjadi ibu juru selamat, beliau menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bunda Maria taat pada perintah Allah untuk menjadi ibu juru selamat. Bapak Yusuf taat pada perintah Allah lewat 2 kali mimpi. Mimpi pertama ketika ia ragu-ragu untuk menikah dengan Bunda Maria. Yusuf diminta menikahi Bunda Maria dan ia taat. Mimpi yang kedua diminta oleh Allah mengungsi ke Mesir bersama Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus. Dan Yusuf taat mengungsi ke Mesir. Meskipun perjalanan itu perjalanan yang melelahkan. Kanak-kanak Yesus juga taat kepada Allah. Tampak ketika beliau berusia 12 tahun, ia tinggal di bait Allah karena sadar beliau adalah putra Allah.
Maka kalau keluarga Kristiani meneladan keluarga kudus Nazaret, pertama-tama berarti semua anggotanya harus taat kepada Allah. Baik bapak maupun ibu maupun anak-anak selalu harus mencari kehendak Allah dan taat pada kehendak Allah itu. Hal kedua yang dapat diteladan adalah kepedulian satu sama lain, terutama kepedulian orang tua kepada anak. Bapak Yusuf selalu peduli supaya kanak-kanak Yesus selamat. Karena itu beliau mau mengungsi ke Mesir supaya anaknya ini selamat. Kemudian ke Nazaret, peduli, Bapak Yusuf peduli pada anaknya. Begitu juga Bunda Maria bersedia untuk mengungsi dari Bethlehem ke Mesir, kemudian kembali ke Nazaret. Meskipun bagi seorang wanita waktu itu perjalanan itu jauh dan melelahkan. Bunda Maria juga peduli pada kanak-kanak Yesus dalam cara mengasuh sampai umur 30. Tuhan Yesus tetap bersama bapak ibunya. Bapak Yusuf mungkin sudah meninggal lebih dulu. Tapi Maria masih hidup bahkan sesudah putranya disalibkan. Kepedulian Bunda Maria pada putranya tampak terutama ketika Bunda Maria berada di kaki salib. Ketika para rasul semua lari, Bunda Maria ada di bawah kaki salib. Dan Tuhan Yesus membalas kepedulian itu juga dengan kepedulian pada ibunya. Tuhan Yesus sadar kalau beliau nanti tidak ada lagi, tidak hidup lagi di dunia ini, siapa yang akan mendampingi bundanya, Bunda Maria. Maka Tuhan Yesus menunjuk salah satu muridnya yang terkasih menjadi anak angkat bagi Bunda Maria. Dan dikatakan bahwa Bunda Maria kemudian mengikuti anak angkatnya itu. Sehingga tidak terlantar, sebagai seorang janda tidak terlantar. Karena ada seorang pria dewasa yang mendampinginya. Jadi ada dua hal yang perlu kita teladan. Yang pertama, ketaatan pada kehendak Allah. Semua anggota keluarga kita harus taat pada kehendak Allah. Yang kedua, peduli satu sama lain. Mulai dengan kepedulian orang tua terhadap anak cucu. Kita yang senior harus lebih dulu menunjukkan kepedulian pada yang junior. Tapi yang junior ketika sudah dewasa harus peduli pada orang tua dan kakek neneknya yang sudah lansia. Jadi kepedulian satu sama lain, mulai dengan yang senior. Kemudian yang junior ganti membalas dengan kepedulian yang sama ketika orang tua dan kakek nenek mulai tidak berdaya. Jadi ada giliran orang tua dulu memberi contoh, peduli pada semua anak cucunya. Dan percaya dan berharap nanti anak cucu ganti membalas kebaikan itu ketika kita lansia menjadi orang yang lemah, yang tergantung pada pendampingan mereka yang lebih muda. Mudah-mudahan kita mampu meneladan keluarga kudus. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Paus Fransiskus mengajak kita berdoa secara khusus untuk Paus Benediktus XVI yang sudah menghadapi maut karena usia. Beliau berusia 96 tahun dan sudah pensiun sebagai Paus tahun 2005, 17 tahun sudah pensiun, tetapi tetap berdoa untuk gereja. Kita berdoa semoga beliau tabah menghadapi akhir hidup.
sekarang ini. Marilah berdoa. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk Paus Benediktus ke-16 yang pada usia lanjut tetap setia berdoa bagi gereja. Semoga Engkau memberikan ketabahan dan kesabaran pada saat-saat menderita penderitaan karena usia lanjut ini. Ini kami aturkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita, komunitas dan keluarga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai, kita pergi untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur pada